masuk kepada bagian yang ke-25. Bagian yang ke-25 ini tahapan-tahapan turunnya pertolongan dari Allah yang Rahman, atau syarat-syarat turunnya pertolongan dari Allah yang Rahman. Fadilatul Syekh mengkaitkan dengan sirah nabawiyah, perjalanan sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita tambahkan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan dari hadis yang sahih. Ketika orang membaca sirah nabawiyah, yaitu perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengemban dakwah dan menjalankan jihad, maka kita akan melihat beberapa tahapan-tahapan, beberapa periodisasi, ya, fase-fase. Nah, ini bisa kita lihat dalam 3 tahapan sesuai dengan fase yang dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahapan yang pertama yaitu pembenahan terhadap akidah, ya, pembersihan akidah dari lumpur-lumpur syirik, penyembahan terhadap patung-patung berhala, lalu semuanya ditumpas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diajaklah mereka untuk hanya mempertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu hanyalah Tuhan yang esa, bukan patung-patung berhala ini Tuhan kalian. Nah, ini yang disampaikan Rasulullah secara persuasif, secara perlahan. Akhirnya dalam masa 13 tahun beliau berhasil menanamkan benih-benih tauhid. Maka berdirilah panji-panji tauhid ketika itu. Orang-orang Arab sebagian besar sudah beralih daripada menyembah patung menjadi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahapan ini sesuai dengan apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Muhammad surah yang ke-47 ayat 7. Janji daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata ditepati. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, menegakkan tauhid, memberantas syirik, yansurkum, maka Allah akan menolongmu. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan pendirianmu. Ini janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sepakat, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Allah itu tidak pernah ingkar janji.
Nah, jadi pembenahan akidah di sini, pembersihan akidah di sini mencakup dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana kedua kalimat syahadat ini diimplementasikan selama 13 tahun di Makkah. Syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain daripada Allah, tidak ada sesembahan yang benar selain daripada Allah. Maka ketika itu orang-orang Makkah sudah menyembah kepada Allah, tidak lagi menyembah kepada patung-patung berhala. Syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, sebagai implementasi yang diikuti hanya Rasulullah. Pusat komando di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Al-Hujurat surah 49 ayat 1. Hai orang yang beriman, jangan pernah kalian lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Tunggu komando Rasulullah dulu, baru kalian bergerak. Begitu dalam beribadah, begitu dalam berakidah. Tidak boleh lancang mendahului Rasulnya. Jadi mentauhidkan Allah, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, mentauhidkan Rasul, tidak beribadah kecuali dengan ittiba'us sunnah, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah munculnya secercah cahaya kemenangan yang dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala di peperangan Badar. Hanya dengan 313 orang berhasil meluluh lantakkan 1000 orang pasukan kafir Quraisy. Dicatat dengan tinta emas dalam sejarah Islam. Buka Sirah Nabawiyah, buka Al-Bidayah wan Nihayah, di situ tertulis jelas bagaimana kemenangan tauhid di atas pasukan musyrik. Ini yang pertama, bersihkan akidah. Ini menjadi bahan kajian kita, menjadi bahan renungan kita, dan pelajaran untuk ke depan. Kalau mau menang, bersihkan akidah. Selagi akidah masih musyrik, jangan mimpi untuk menang. Selagi akidah masih musyrik, kita akan kalah terus. Karena Allah tidak akan membantu orang yang musyrik. Allah hanya akan membantu orang-orang yang bertauhid. Kembali kepada Muhammad surah 47 ayat 7 tadi. Lalu setelah benih tauhid ditanamkan di Makkah selama 13 tahun, maka turunlah perintah hijrah. Turunlah perintah hijrah. Dimulai dengan para sahabat satu berangkat ke Madinah. Naik busway, bukan jalan kaki. Paling mewah naik onta. Itu pun yang punya onta. Yang tidak punya onta jalan kaki. Berapa jauhnya? Tidak kurang dari 500 km dari Makkah ke Madinah itu. Setelah sahabat pindah satu. Karena sekalian ketahuan orang musyrik, mereka akan dicegal di tengah jalan. Dengan diam-diam begitu, masih ada juga yang dicegal di tengah jalan.
Akhirnya Rasulullah juga hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, setelah hijrah ini, penanaman tauhid, pembenahan akidah tidak ditinggalkan, namun ditambahkan dengan yang kedua, merajut ukhuwah. Merajut ukhuwah. Di Madinah ada dua suku yang selalu berantem, yang selalu perang. Pertama suku Aus, kedua suku Khazraj. Lalu didamaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menjadi satu. Nah, bersatulah orang-orang Madinah. Kemudian ketika terjadi peristiwa hijrah, orang-orang Makkah hijrah ke Madinah, itu disebut dengan orang-orang muhajirin. Orang-orang muhajirin. Kemudian dua suku yang sudah bergandengan tangan tadi antara Aus dan Khazraj kemudian disebut dengan orang-orang Ansar. Orang-orang yang menolong kaum muslimin yang hijrah ke Madinah. Dengan bersatunya muhajirin dan Ansar, maka semakin kuatlah kaum muslimin ketika itu. Dan ini adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah dan jangan berpecah belah. Jangan bercerai-berai. Para ulama di kalangan mufassirin mengatakan berpegang teguh kepada agama Allah adalah al-Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salaf. Berpedoman kepada qala Allah Al-Quran wa qala Rasul, hadis Nabi yang sahih sesuai dengan pemahaman para sahabat. Para sahabat yang dimaksud adalah al-muhajirin wal ansar, as-sabiqun al-awwalun, orang muhajirin dan orang ansar, orang yang terdahulu dan pertama kali masuk Islam. Pemahaman mereka lah yang dipakai, pemahaman mereka lah yang paling benar, pemahaman mereka lah yang tidak ada cacatnya, karena mereka tidak pernah ijma di atas kesesatan. Mereka tidak pernah bersatu dalam kesesatan. Ada satu yang menyimpang, langsung diingatkan oleh yang lain. Maka tidak ada penyimpangan di masa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka diambillah sebagai dasar Islam setelah qala Allah Al-Quran wa qala Rasul, hadis Nabi yang sahih. Yang ketiga, wa qala sahabah, ijma para ulama di kalangan sahabat. Nah, jadi saudara-saudara, jangan terkecoh. Ijma ulama yang dimaksud adalah ulama di kalangan sahabat, bukan ulama kita. Ya. Karena ulama kita berbeda-beda. Ulama A rokok haram, ulama B rokok makruh. Nah, ijma ulama mana yang kita pakai? Ulama yang satu musik haram, ulama yang kedua musik boleh. Ulama yang pertama menghormati kiai, boleh cium tangan kiai. Ulama satu lagi mencium tangan paus, mencium kepala paus. Yang kita ikuti yang mana?
Nah, maka yang dimaksud ijma' para ulama itu bukan ulama kita, bukan ulama mana-mana, tapi ulama di kalangan para sahabat. Itu yang kita ikuti. Nah, jadi kita kembali, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah. Ya, yang dimaksud adalah agama Islam yang berdasarkan Al-Quran, berdasarkan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Lalu ujung ayat, wala tafarraqu. Jangan kalian berpecah belah, jangan kalian bercerai-berai. Rajut ukhuwah, bersatunya kita dengan satunya akidah. Selagi masih berbeda akidah, kita tidak akan bisa bersatu. Ada kalimat-kalimat penipuan. Bersatu dalam keragaman. Kedengarannya indah. Kedengarannya indah. Tapi sebenarnya dia kalimat beracun. Tidak usah saling menyalahkan, sesuai keyakinan kita masing-masing. Ya, kita ini adalah ibarat bunga yang berkumpul di sebuah pas bunga. Di situ ada bunga melati harum mewangi. Di situ ada bunga Kamboja. Di situ ada bunga apa lagi? Bunga bangkai. Ya, bisakah bunga bangkai bersatu dengan bunga melati? Nggak karu-karuan baunya. Kita semua punya hati. Kita punya hati, harimau juga punya hati. Kita bersatu dengan harimau. Ya, siap-siap untuk diterkam oleh harimau. Ya. Kita semua punya hati, ular juga punya hati. Kita bersatu dengan ular. Ya, siap-siap suatu saat akan dililit oleh ular. Nah, maka saya katakan kalimat beracun. Kita tidak akan bisa bersatu dengan yang berbeda akidah. Dan Allah sudah ingatkan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepadamu sebelum kamu mengikuti milah mereka. Al-Baqarah 120. Apa tidak percaya? Jangan katakan Ustaz provokator. Jangan katakan Ustaz adu domba. Ustaz cuma menyampaikan ayat Allah. Allah yang telah mengeluarkan semacam warning supaya kita berhati-hati. Begitu juga Al-Mumtahanah surah 60 ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan kau jadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman dekat. Jaga jarak dengan mereka. Kalau sudah mencium kepalanya itu sudah teman dekat namanya. Siapa yang bisa membantah? Kalau sudah mencium kepalanya, berarti itu sudah teman dekat. Dilarang oleh Allah. Buka Al-Mumtahanah surah yang ke-60 ayat 1. Nah, ini supaya kita tahu mana yang kawan, mana yang lawan. Yang kawan untuk kita bergandengan tangan. Yang lawan supaya kita berhati-hati, ekstra hati-hati. Nah, maka Allah mengingatkan dalam Al-Fat surah 48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah. Sedangkan orang-orang yang bersamanya, keluarganya, sahabatnya, umatnya,
asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada orang kafir, ruhama ubainahum, berkasih sayang sesama mereka. Jangan dibalik. Tegas kepada orang mukmin. Orang mukmin kajian lalu dibubarkan. Lalu berkasih sayang dengan orang kafir, mencium kepala orang kafir. Mereka Natalan di gereja ditungguin. Bahkan kebaktian dibawa ke masjid. Nah, sudah terjadi pencampur adukan keyakinan. Padahal Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau percampur adukan yang hak dengan yang batil. Dan sampai kapanpun, walaupun langit akan runtuh, bumi akan hancur, tauhid dengan syirik tidak akan bisa bersatu. Tauhid dan syirik tidak akan bisa bersatu. Nah, oleh sebab itu kita ikut apa yang disampaikan Allah, wala tafarraku, jangan kalian berpecah belah sesama kalian. Dengan seakidah kita bersatu. Ya, sesama bertauhid kita bersatu. Wala tafarraku, jangan berpecah belah. Lalu turun ke bawah di ayat 105. Masih Ali Imran. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma jaa'a bayyinat, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Dan janganlah kalian seperti orang yang berselisih, seperti orang yang berbeda, ya, seperti orang yang bercerai-berai, seperti orang yang berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Perhatikan ayat ini baik-baik. Seperti orang yang berselisih saja tidak boleh, apalagi benar-benar berselisih. Seperti orang yang bercerai-berai saja tidak boleh, apalagi benar-benar bercerai-berai. Ini gara-gara nggak nyumbang maulid, dituding tidak cinta Nabi. Gara-gara nggak nyumbang maulid, dituding nggak cinta Rasul. Apakah dengan maulid itu bukti cinta Nabi? Apakah dengan maulid itu bukti cinta Rasul? Bukti cinta Nabi dan cinta Rasul itu adalah tuti'uhu fima amar, mentaati semua yang dia perintahkan. Ini yang diperintahkan Nabi saja tidak dilakukan. Bagaimana kita mengklaim diri kita cinta Nabi, cinta Rasul? Ya. Perintah Nabi saja belum kita laksanakan. Ayo, coba perintah Nabi yang paling enteng apa? Yang tidak harus membuka dompet, yang tidak harus peras keringat banting tulang, memelihara jenggot. Ini orang pakai jenggot masih diperolok-olokkan. Apakah ini bukti cinta Nabi, bukti cinta Rasul? Orang berjenggot kayak kambing, orang berjenggot teroris. Padahal perintah Nabi ini memelihara jenggot ini. Kita mengklaim diri kita cinta Nabi, mengklaim diri kita cinta Rasul, sementara yang tidak maulid tidak cinta Nabi, tidak cinta Rasul. Ini adalah kalimat-kalimat pemecah belah. Jadi kalau kita memang mencintai Nabi, kalau kita memang mencintai Rasul, tidak usah memaksa orang. Laksanakan saja apa yang kita tahu bahwa ini perintah Rasul, laksanakan. Ini perintah Nabi, laksanakan. Tidak usah memaksa orang.
Dan kita tidak pernah memaksa orang memelihara jenggot. Kita hanya menyampaikan bahwa ini adalah bagian daripada syariat. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu." Jangan kalian seperti orang yang berbeda, seperti orang berselisih. Setelah datang kepada kalian, kepada mereka keterangan yang jelas, hujah yang jelas, baik dari qala Allah Al-Quran maupun dari qala Rasul hadis Nabi yang sahih. Barang siapa yang masih berselisih juga, barang siapa yang masih berbeda juga, Allah mengancam, wa ulaika lahum adzabun azim. Mereka itulah yang akan mendapatkan azab yang besar. Mustahil kita akan ditolong oleh Allah kalau kita masih berselisih, kalau kita masih tidak mau bersatu. Mustahil kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan datangnya pertolongan Allah itu? Setelah kita bersatu. Bersatu di atas pemahaman yang benar, bukan di atas pemahaman yang salah. Lalu kemudian hadis sahih dari Abu Musa Al-Asy'ari diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha wa shabbaka baina asabi'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman dengan orang yang beriman yang lainnya seperti satu bangunan. Seperti satu bangunan. Yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Saling menguatkan. Dan beliau mencontohkan dengan cara menyilapkan jari jemarinya. Ini orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan. Beliau mencontohkan seperti ini. Kita kajian di Masjid At-Taqwa. Boleh diamati dari sejengkal senjata dan senjata. Jangankan pecah, retak pun tidak. Itu yang kita lihat. Kenapa? Karena ini terdiri dari beberapa unsur. Ada besi beton sebagai tiang penyangga. Ada batu bata. Ada semen. Ada kawat pengikat, dan ada lagi yang lebih kecil, paku. Maka itu bersatu jadilah Masjid At-Taqwa. Coba kalau kurang salah satu, ada besi beton, saya yang paling berjasa di sini di At-Taqwa ini, kata besi beton. Kalau tidak ada batu bata, jadikah Masjid At-Taqwa? Sudah ada besi beton, sudah ada batu bata. Kalau nggak ada semen, bisakah direkat? Tidak. Penting itu semen. Batu bata sudah. Besi beton sudah. Semen sudah. Apalagi? Batu, paku kecil. Nggak ada paku. Nggak bisa. Bagaimana merentangkan tali? Dipaku di sini, dipaku di situ. Tukang minta paku, nggak ada paku, jemput ke material. Pentingnya paku. Beralih dari contoh Masjid At-Taqwa kepada mobil. Kita punya mobil mewah, sebut saja namanya. Honda, Suzuki, Toyota, ya, mobil mewah yang harganya
mencapai 1 M, katakanlah begitu. Mobil mewah 1 M. Mobil mewah 1 M itu kalau tidak ada pentil itu berapa harganya? Ya berapa ribu lah pentil itu. Maka bannya akan kempes, mobil tidak bisa jalan. Mobil mewah tidak akan bisa jalan kalau tidak ada pentil yang murah. Nah, apa faedah yang kita ambil dari 2 contoh ini? Di dalam bermasyarakat, jangan kita saling membanggakan diri. Di sini kan saya yang paling terpandang, bukan sampeyan. Di sini kan saya yang paling kaya, bukan penjenengan. Tidak ada urusan dengan jenengan, saya yang paling kaya di sini. Nggak bisa. Tidak akan hasil persatuan dengan orang kaya saja. Persatuan itu akan terwujud dengan pemurahnya orang kaya, dengan doanya orang miskin. Nah, disitulah Allah akan menurunkan pertolongan. Itu yang diceritakan, yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bersatunya Muhajirin dan Ansar itu diilhami dengan hadis Nabi tadi. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan. Lalu beliau menggambarkan dengan menyilangkan jari jemarinya seperti itu. Ini tahapan yang kedua, merajut ukhuwah. Merajut ukhuwah. Lalu kemudian setelah lama di Madinah, beliau tetap skala prioritas akidah yang sahihah, ibadah yang ittiba'us sunnah, lalu ditambah dengan membenahi kekuatan dan keahlian. Apa? Disuruhlah belajar memanah, belajar berkuda, belajar berenang. Itu olahraga yang diajarkan Rasul. Itu perlombaan yang ada di masa Nabi, perlombaan berkuda, perlombaan memanah, perlombaan ya berenang, untuk melatih fisik supaya fisik kuat. Kelemahan kita, olahraga kita hampir tidak ada manfaat. Olahraga kita hampir tidak ada manfaat. Coba olahraga sepak bola, apa manfaatnya coba? Kejar-kejar bola lalu ditendang lagi, kejar-kejar bola lalu ditendang lagi. Di samping itu memperagakan aurat. Rata-rata pemain bola itu celana pendek, pahanya terbuka. Adakah pemain bola yang pakai training? Ada. Nah, saya termasuk nggak suka nonton bola. Adakah pemain bola itu yang pakai celana training? Nggak ada, celana pendek semua. Ingat kata Nabi, la yanzuru rajulu ila auratir rajuli. Janganlah laki-laki melihat aurat laki-laki. Kita sesama laki-laki nggak boleh juga melihat aurat. Bukan melihat aurat perempuan saja yang tidak boleh, sesama lelaki nggak boleh lihat aurat, sesama perempuan juga nggak boleh melihat aurat. Itu baru satu bola, satu olahraga. Apalagi pertandingan makan kerupuk, apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Panjat pinang, apa manfaatnya? Nggak ada. Malah itu kebodohan. Panjat pinang itu bentuk kebodohan, dan konon menurut ceritanya ini adalah permainan yang dibuat oleh penjajahan Belanda, cara menyiksa pribumi seperti itu. Dibuat pertandingan panjat pinang. Nah, ketika pribumi dah asik begitu,
Dia udah capek, nggak sempat lagi memikirkan penjajahan. Nah, jadi alarm udah bunyi ya. Kita istirahat sejenak. Silahkan muazin. Di dalam Ar-Ra'd, Ar-Ra'd itu surah yang ke-13. Ya, surah yang ke-13 di ayat 11. Allah berfirman, kata Allah, ya, diawali ayat ini, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Nah, setelah itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu yang merubah nasibnya sendiri. Kalau kita malas berpangku tangan, kita tidak akan ditolong oleh Allah. Kapan Allah menolong kita? Berjuang dulu. Rasulullah bawa dulu pasukan ke Badar, berpanas-panas di bulan Ramadan lagi. Perang Badar itu di bulan Ramadan, Pak, tahun kedua Hijrah. Berpanas-panas ke Badar di bulan Ramadan dengan 313 orang. Sementara musuh yang akan datang dari Makkah 1000 orang. Nah, dengan nampak keseriusan kaum muslimin ketika itu, Allah menurunkan pertolongan. Bukan kongko-kongko aja di Madinah, nggak mau berpanas-panas, nggak mau berkeringat, Allah tidak akan mau menolong orang yang pemalas. Nah, maka kita di halaman 126 di periode persiapan, ya, periode yang ketiga, persiapan, maksudnya persiapan kekuatan dan keahlian. Di dalam Al-Anfal ayat 60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka musuh-musuhmu itu apa saja yang kamu sanggup, apa yang bisa, siapkan. Yang penting siap-siap. Dalam menafsirkan ayat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ala innal quwwatar ramyu, ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah kepandaian melempar lembing, ya, itu enggak sepele, itu bagian daripada kekuatan. Itu dilatih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat supaya bisa melempar, bisa memanah malah sambil berkuda. Itu keahlian para sahabat. Bagaimana main pedang, dilatih seperti itu. Kita lebah kerupuk ke kerupuk, 17 makan kerupuk terus. Kapan mau pintarnya? Kapan mau ahlinya? Cobalah, terutama yang muda-muda, ya, yang sudah umur nggak mungkin, nafas itu udah ngos-ngosan. Yang muda-muda saya maksud, belajarlah memanah, belajarlah berkuda. Itu persiapan dalam rangka menghadapi orang kafir. Nah, dari situlah kemenangan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah 3 tahapan, 3 periodisasi yang diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Islam mencapai puncak keemasan? Islam mengembangkan sayapnya ke barat sampai ke Roma. Itu kampungnya Paus, itu dikuasai umat Islam dulunya, Roma, ya. Sehingga dicatat indah oleh Allah di dalam Al-Quran, surah Ar-Rum, itu artinya Roma, surah yang ke-30. Ke barat sampai ke Roma. Roma itu dikuasai oleh Rasulullah, oleh para sahabat.
ke timur sampai ke Persia. Iran itu agamanya Majusi dulu. Lalu masuk Islam ke sana, lalu Iran diislamkan. Itu di tangan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi Islam bisa mencapai puncak keemasan, mengembangkan sayapnya ke timur dan ke barat. Itu tahapannya ini. Pertama, pembenahan akidah. Yang kedua, merajut ukhuwah. Dan yang ketiga, mengasah, menyiapkan kekuatan dan keahlian. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita. Kalau kita sepakat Islam mau bangkit, ya ini yang kita lalui. Tanpa ini, Islam akan selalu terseok-seok, malah menjadi bulan-bulanan oleh orang-orang kafir. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Bhinneka Tunggal Ika gitu. Ya, walaupun berbeda-beda tapi kita tetap satu. Kalau tidak salah, ya saya dulu belajar di SD tentang Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda yang dimaksud adalah berbeda pulau, berbeda adat, berbeda suku. Kita tetap satu menjadi bangsa Indonesia. Ya, bernegara itu adalah bermuamalah. Bermuamalah kita boleh dengan siapa saja. Ya, bermuamalah dengan bukan hanya dengan orang Muslim. Bermuamalah kita boleh dengan orang kafir. Yang kita maksud kita tidak bisa bersatu adalah dalam ibadah. Ya. Dalam akidah, dalam ibadah kita tidak bisa bersatu. Ya, kita bersatu. Makanya seperti orang arisan, ketika Natalan kita baca Quran di gereja. Ya, ketika Maulidan, ya mereka datang lagi ke masjid kita. Bila perlu mereka kebaktian di masjid kita. Itu namanya agama gado-gado. Keyakinan campur sari, barang campuran tidak laku. Ini kenapa saya minum tadi? Karena air nggak ada campuran. Ya, air minum sengaja dikemas di botol, ya untuk diminum. Di bawah sana bermacam merek motor kita. Kenapa motor bisa jalan? Karena diisi bensin. Yang sekarang namanya Pertalite pertama. Ya, bensin diberikan ke motor, motor bisa jalan. Air kita minum lepas dahaga. Jangan pernah buat eksperimen. Diisi air setengah gelas, lalu dicampur bensin. Ya, kita minum, kita bisa mabok. Masuk ke tangki motor, motor bisa mogok. Barang campuran gak laku. Motor saja gak mau menerima bensin campuran. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang beliau sampaikan, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau percampur adukan yang hak dengan yang batil. Nah, jadi koridornya jelas. Ya. Makomnya jelas. Kalau tentang muamalah, kita boleh bersatu dengan orang kafir. Tapi dalam beribadah tidak bisa. Apalagi al-kafirun sudah turun. Lakum dinukum waliyadin. Itu sudah nggak bisa ditawar lagi. Itu putusan Allah yang final dan mengikat. Tidak bisa direvisi. Tidak bisa dianulir. Ketika putusan MK direvisi, dianulir oleh suatu kepentingan dan ambisi seseorang dan keluarga, orang marah. Massa tidak terima. Demo turun ke jalan dan tak terkendalikan. Itu terjadi di Senayan kemarin.
Saya tanya sekarang, lebih tinggi mana putusan MK dengan putusan Allah? Putusan MK nggak boleh dianulir. Kenapa putusan Allah kita lancang meanulir? Lakum dinukum waliyadin, itu putusan Allah. Tidak ada toleransi dalam ibadah. Tidak ada toleransi dalam akidah. Toleransi itu hanya dalam muamalah. Saling tolong menolong dengan orang kafir, silahkan. Partner bisnis, mitra dagang, silahkan. Tidak apa-apa dengan orang kafir. Tapi soal ibadah, tidak bisa. Tidak bisa. Ibadah kita beda dengan ibadah mereka. Nah, jadi demikian. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu perbedaan suku. Ya, kita bersatu sebagai anak bangsa Indonesia. Bukan itu maksudnya perbedaan akidah lalu kita ya arisan akidah, arisan ibadah, tidak bisa seperti itu. Wallahu a'lam. Di belakang siapa tadi? Ya. Monggo, dulur. Ya. Ya. Pertanyaan yang sangat menarik dan saya juga harus hati-hati menjawabnya. Ya. Saya perlu sampaikan dulu. Siapa imam besar kita ini? Saya punya buku di rumah 50 orang tokoh liberal di Indonesia. Ternyata terdapat di dalamnya imam besar kita. Jadi beliau adalah dari kalangan JIL, Jaringan Islam Liberal. Beliau berpemahaman pluralisme agama. Dalam pluralisme agama mengatakan semua agama benar. Jangan pernah mengklaim Islam paling benar, jangan radikul, jangan es krim. Bahkan mereka menganulir ayat Allah, inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Itu juga mereka anulir. Ayat itu terlalu radikal, telah meretakkan kerukunan antar umat beragama. Maka sudah saatnya direvisi. Mereka menyiapkan ayat pengganti, inna dina indallahil hanafiyah. Ini penggantinya. Agama yang benar di sisi Allah adalah agama yang lurus. Tapi ini baru koma. Lanjutannya, agama yang lurus bukan hanya Islam, Katolik, Protestan juga agama yang lurus, Hindu, Buddha juga agama yang lurus. Nah, maka lahirlah fatwa wihdatul adyan, penyatuan agama. Nah, itu tadi Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tapi kita bersatu. Agama dipersatukan juga, agama di blender jadi satu. Nah, lalu bagaimana? Ini termasuk nawaqidus syahadatain. Kita sudah belajar di Tauhid jilid 1. Nawaqidul iman di Tauhid jilid 2. Yaitu membenci, mengolok-olok Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk merubah-rubah ayat. Ya. Nah, pertanyaan sekarang, masih bolehkah kita berimam di belakang mereka? Kalau saya pribadi sudah tidak mau berimam di belakangnya. Ya. Tapi ingat, kita tidak boleh memprovokasi umat. Ya. Kita tidak boleh memprovokasi umat. Oh, jangan sholat belakangnya itu. Ya. Nanti kita akan berhadapan dengan ya pencemaran nama baik. Ya, terkena hukum lagi. Jadi secara pribadi saya tidak mau berimam di belakangnya karena akidahnya sudah cacat. Wallahu a'lam. Yang lain? Ya pada tuh.
agama sama. Kan begitu. Semua sama agama, agama tidak sama. Dia menunjukkan itu. Iya. Semua sama agama dia. Semua agama tidak sama. Betul. Ada agama tauhid, ada agama syirik. Ya. Sama-sama beragama betul. Tapi agamanya tidak sama. Ada agama tauhid, ada agama syirik. Betul sekali. Ya, memang gitulah pasnya. Ya, ya. Karena sekarang orang pintar-pintar membolak-balikkan perkataan. Kabarnya sudah ribuan itu yang mudik, Pak. Oh bukan, itu bukan mudik, itu pulang kampung. Nah, ini membolak-balikkan perkataan sebenarnya. Ya, tertipulah orang yang tertipu. Ya, tapi orang yang cerdas tidak akan bisa ditipu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.